Ini mau ke Pade, cerita Pade. Ya kalau memang kalau dulu ya kan, kejadian seperti itu memang saya pribadi pernah melihat. Nah awalnya itu kan saya jam 10 malam nyiram Pak, ngangge alkon itu bahasanya kan ngaten ya anda. Niku kula kan napa niku kula nggih dalam arti kula wedi kula mboten. Nah cuman kula pas noleh ngalor ten pojokan kebon-kebon itu enten tiyang gedhi dhuwur. Nggih soalé rong klambi ireng kan ngoten kan. Nah setelah niku bagian kula masa Pak Saido dunia. Ning kene niku namung ten dalam hati. Nah lajeng ngoten kula napa niku langsung teng jero pondok kan. Nah lajeng ngoten kula muter kok ngeten kula toleh pun boten enten. Awale lho nggih kan. Ya. Nah, itu terus apa itu? Setelah itu enggak berapa hari saya nyiram lagi. Malam juga. Nah, pas di pondok saya itu ya kalau menurut apa melihat saya itu ya orang yang pertama itu bahkan di pondok menghadapnya gini udah ke utara ini kakinya gini sambil merokok goyang-goyang lah digoyang-goyang kan sekali. Nah setelah itu ngelilingi saya kan nyiram jagung gitu tadi kan itu saya nggak takut juga. Nah, setelah itu dia menghilang. Nah setelah menghilang hingga beberapa hari saya malam juga itu Pak ya saya ngangkul kan ada apa namanya itu ada temposo bilang prasiri temposo lah bahasanya. Nah itu ageng Pak lah kalau cangkol lidah. Nah dadu itu saya ngangkol. Setelah itu apa namanya itu orang itu lagi batuk-batuk apa ya batuk terus saya dahem lah bahasanya itu batuk mas dahem terus saya tengok ya orang itu lagi ya cuman malah saya tawari rokok tapi kalau mau merokok sini lah istirahat malam-malam itu terang bulan. Nah setelah itu yang berapa hari lagi gitu pas siang-siang tapi agak jauh Pak itu orang perempuan apa bajunya hijau ya kan saya tuh pas kebetulan mau istirahat kan saya nengok ke barat dalam hati saya ada orang cantik mohon maaf ya memang cantik betul ya itu ada di pisang kan ada apa dekati pohon pisang tuh. Nah setelah itu saya tengok lagi sudah nggak ada. Makanya terus saya bilang sama teman-teman dan teman-teman tuh nggak percaya dikira saya mengada-ngada. Dan sekalinya teman saya yang namanya Giman itu dia kan ikut ngebon di situ juga. Nah itu pada siang bolong dikira itu apa bosnya jalan menuju ke kebun sekalinya nggak ada orang. Nah terus kelanjutannya setiap kalau mau adzan maghrib kalau apa bahasanya itu mesin alkon itu masih bunyi itu dibikin mainan gasnya tuh nyanyi itu pun nggak percaya. Terus adik saya sendiri yang namanya Musiono itu kan apa dia kan nggak percaya hal-hal seperti itu. Bahkan saya itu malah diolok-olok. Nah kebetulan dia diganggu juga mesinnya barulah percaya. Nah itu tapi dulu loh Pak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah rasanya itu sudah nggak ada mungkin. Bahkan itu dulu itu memang sering ya istri saya cucu saya itu jam 5 sore habis hujan itu kan saya kira itu kakak saya kan apa itu megang daun nangka sama pisang itu pakai parang di depan teman itu kelihatan anunya itu daun pisang sama anunya itu. Nah terus saya sama cucu saya itu hari tempatnya Pak Oh ya bilang gitu kan. Terus saya cariin apa kakak saya nggak ada juga. Bahkan bekas motornya itu nggak ada. Memang orangnya itu kelihatan betul. Kelihatan. Saya sempat juga saya nggak mengada-ngada. Tapi dulu Pak. Bahkan itu daerah situ memang apa saya melihat mata saya sendiri memang ada kuburan dulu. Dan saya yang bilang itu kakak saya memang pewanjang kuburan itu. Tapi sekarang sudah kena apa
galian paret gitu loh. Kalau dari situ memang setelah itu kan bukan kok saya sendiri yang melihat, bahkan siapa Mbak Suro sudah orang lain juga ikut melihat lah ikut melihat. Kita kan takutnya wah mengada-ngada, tapi kan misalnya orang lain juga hitungannya kan menampakkan juga. Kenapa? Karena orang lain tidak percaya lagi. Nah, akhirnya tidak percaya, akhirnya nampakkan barulah itu percaya bahwa itu ada orang yang di situ. Nah, tadinya kan orang kan tidak percaya. Tidak percaya. Ada tuh ini. Nah, sekarang orang itu yang kebun di situ maksudnya kan. Nah, itu senja kan, tuh malam kan. Akhirnya sekarang pada percaya ada orang yang di situ. Ya, betul. Nah, bahkan itu kakak saya dulu masih sendirian ngebon di situ. Setiap jam 5 sore, itu kan ada orang perempuan jalan menuju ke barat. Bajunya itu pun warna kuning, terus bilang orang Jawa itu seweknya jaritnya lah biasanya itu kan. Itu jari namanya beledak gitu. Batik. Ya batik lah bahasanya, itu kan batik itu. Itu sering Pak kalau jam 5 sore. Itu kakak saya sendiri. Kira-kira berapa tahun kira-kira? Kalau itu ya belum lama sih Pak. Nah, tahun lah temannya, udah nyampe. Ya kurang lebih itu. Ya, setahun kan. Sekarang ini setahunan lah. Bahkan kalau dulu saya kalau pulang dari kebun, kalau misalnya ke sorean, itu saya ya mohon maaf bukan diantar ya, mungkin orang tersebut itu mungkin sama-sama jalan juga. Ngawasin lah. Ya mungkin bahasanya seperti itulah. Ngawasin lah. Itu sering saya. Yang lain. Sering. Jadi kalau dulu kan ada Pak yang di daerah sini itu ada itu jembatan lah, jembatan kayu itu. Begitu saya naik ke jembatan itu, saya nolak ke belakang sudah ada. Itu sering Pak dulu. Berarti ngantarnya cuma batas jembatan. Jembatan kan berarti kan udah apa-apa kan ya. Dengan kekuatannya dia kan belum jembatan. Itu memang nyata itu Pak. Jadi orang lain sudah dinampakin beliau itu semua, berarti sekarang nggak nampak lagi. Nah, kenapa? Karena yang nggak percaya tadi. Nah, itu kan penasaran. Akhirnya lah itu dianukan dibuktikan. Iya betul. Nah, karena kalau udah dibuktikan gitu, yang lainnya nanti cuma sampai dikiranya kapan ngarang kan gitu. Bahkan ini teman juga yang di depannya rumahnya Bapak yang Pandu ini kan beliau kan kerja di bisnis kan. Waktu berangkatnya itu teman itu kan lewat di kebun saya itu bawa air. Ya terus nggak lama kemudian manggil saya. Kalau manggil saya kan bahasanya kan Bapak Yeli gitu kan. Banyu wijik kan, ternyata banyak airnya masih kan gitu kan. Biasanya udah masa membawa air 1 botol barusan aja sudah habis dan gitu. Ini bukan nggak percaya, dilihat saya. Kalau nggak percaya sama tanya sendiri sama orang itu. Ini masih tertutup Pak, airnya sudah nggak ada. Keanehannya seperti itu. Botolnya masih tertutup, airnya habis. Terus Pak Rebu pada waktu itu ya. Nah, itu kan di pondoknya itu kan ada botol air juga. Padahal bilangnya itu kosong Pak, botolnya itu. Pas itu tempatnya yang teman saya di depan ini botolnya kosong, kok punya Pak Rebu itu yang penuh. Pindah. Ya tidak tahu juga saya. Bahasanya seperti itu gitu loh. Memang ya. Ceritanya seperti itu. Kalau misalnya mamanya ada kebetulan atau enggak, ya mohon maaf, saya sebagai orang awam saya enggak enggak mengadakan, enggak tahu juga. Ya tahu saya seperti itu, adanya seperti itu aja udah. Sebenarnya itu kan mau sampai yang lihat, sampai cerita orang lain dapat percaya, akhirnya ya dijelaskan sekalian. Kenapa? Karena biar ada saksi gitu. Nah, banyak Pak. Ya, jadi akhirnya sekarang kan bukan 1-2 orang yang lihat semuanya. Tapi kan orang kan nggak percaya. Ya, awalnya nggak percaya. Nggak percaya, akhirnya orang nggak muncul lagi. Nah, memang benar akan itu ada orangnya. Tadinya kan orang kan bisa sampai ngada-ngada. Nah, akhirnya orang percaya semua. Sekarang kan nggak muncul lagi. Nah, itu tadi makanya sudah tahu semua. Kalau belum tahu semua tadinya ya enggak sebenarnya. Makanya itu tadi aja alhamdulillah banyak sekarang. Ini khusus saya pribadi loh Pak ya. Nah, nggak pernah muncul lah bahasanya orang yang saya bilang tadi itu nggak pernah muncul. Mungkin tidak kemunculan orang itu tadi mungkin
semua banyak orang sudah tahu lah mungkin ya, seperti itu. Tahu orang dari situ. Iya, banyak komunik itulah hitungannya kan alasannya. Ya. Karena apa? Saya sendiri juga pernah disesatkan, Pak. Dari situ itu. Siang-siang itu saya ngambil terus apa? Kacang kan? Ya, kacang. Nah, pas tengah hari ada duhur itu kan, saya baru ingat. Padahal apa ya? Bambu yang saya tuju itu dekat aja sebetulnya ya, cuma perasaan saya pada waktu itu kan kayu, Pak. Kayu itu kan besar-besar, lurus-lurus gitu. Saya disesatkan, saya pernah juga di situ. Padahal aslinya tidak ada kayu-kayu di situ. Tidak ada. Hari-hari saya yang apa di situ kebun, belukaran kok. Cuma kayunya itu sebesar drum gitu loh. Wajah-wajah lurus. Pokoknya bahasanya itu kayak gimana ya? Kayak belantara lah pokoknya. Iya, hutan besar lah. Hutan besar. Memang saya pernah juga, saya nggak mengada-ngada itu. Cuman kayak rimbuan. Awalnya kalau dari situ. Kalau kejadian seperti itu ya alhamdulillah saya sekarang sudah enggak. Kalau dulu memang saya akui dulu, tapi bahasanya itu masih di situ atau bahasanya itu enggak atau sudah pergi, saya mohon maaf saya nggak tahu juga gitu. Ya intinya bahasanya sudah lama nggak pernah muncul. Untungnya kalau sudah pernah nggak tahu lurus aja jalan gitu. Untungnya kalau saya itu iya nggak pernah sesat aku. Dia itu cuma sekedar menunjukkan bahwa dia itu ada di situ, supaya dia itu bisa dihargai dan dihormati juga. Ya kemungkinan Pak seperti itu kemungkinan. Jadi ya maaf aja, mungkin kasarannya kalau kencing ya jangan sembarangan atau ya, betul. Kan karena di situ ada orangnya atau ada rumahnya, takutnya kena dia. Jadi nanti siap untuk menguak misterinya. Seru itu di situ. Bagaimana, Mas Anto, siap nanti? Siap. Oke, akan kita kuak misterinya, oke? Ya demi yang ketiga nih. Sido Mulyo. Oke. Hal seperti itu kalau Jadi orang lebih berani. Sekarang ngorek saya ya apa yang pernah saya lihat ya seperti itu, yang pernah saya rasakan seperti itu, ya bahasa itu tadi masih atau enggak atau memang rumahnya orang-orang yang seperti itu di situ, saya nggak tahu juga Pak ya. nanti kita coba Kita cari informasi di situ, Pak. Oke, Kan, nanti kita lanjut. enak center Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kali ini kita akan menguak misteri yang ada di jalan daerah Sidomulyo ya, berdasarkan cerita Bapak Sinten Pak Yono tadi. Kita akan menindaklanjuti ya, tapi kita tidak ke lokasi karena habis hujan, tempatnya becek. Jadi kita akan coba panggil dari sini saja misteri apa yang sebenarnya yang telah diceritakan oleh Pak Yono tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jawaban yang sebenarnya, apakah itu sekarang masih ada ataukah sudah tidak ada ya. Ini tepatnya berada di Jalan Sidomulyo RT 3 ya, RT 3. Oke kawan, kita akan mulai ya, mulai bermediasi untuk mendapatkan jawaban dari cerita Pak Yono tadi. Monggo. Itu udah sabar ya tadi itu. Assalamualaikum. Ini adalah orang tua yang Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah beliau. Jadi sampean dulu yang sering nampakkan ke Pak itu ya. Iya. Gak ada apa-apa Dato, supaya tahu, cuma pengen ngobrol saja. Mohon izin, saya keluarga di situ. Tadi perempuan yang Itu istri saya. Terus yang meminta air minum itu siapa? Itu saya. Mohon izin aja Dato, karena air di pondok itu kosong, botol tidak pernah diisi. Tidak apa-apa. Apa-apa. Ini harus kuliah nafkah, nandur apa-apa. Ya.
Jadi gue lagi pututnya batas makai sampai Mbak minum polo bantu ya Mbak. Insya Allah tak bantu. Sewilayah kerajaan hadir nih Pak. Nggak ditutup sampai pagi nih. Oke, itulah informasi yang dapat kita sampaikan. Jadi menurut cerita tadi Mbah yang ada di sana tadi Mbah Sastro. Mbah siapa namanya? Mbah Sastro. Mbah Sastro namanya. Ki Sastro. Dengan istri dan keluarganya. Dia ada di Klabiran loh. Oke, itulah informasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.